Halo Sensikers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sedang rame di lini masa Stefan William yang ngajak mabar main bareng Natasha Wilona. Dan yang menarik itu bukan kontennya, tapi kolom komentar. Memang netizen Indonesia itu paling top. Jadi saya baca di situ dan mencoba untuk memahami ini sebenarnya ada apa sih. Akhirnya saya mempelajari, jikalau 4 tahun yang lalu saat sinetron Anak Jalanan sedang boom, itu ternyata memang Stefan William dikabarkan meninggalkan Natasha Wilona untuk Shalane Evangelista. Dan pernikahan mereka akhirnya terjadi. Jadi kayaknya memang yang akhirnya seru itu kalau ada satu orang ninggalin yang lainnya untuk wanita yang lain. Jadi kayak misalkan Rizky di akademi yang akhirnya putus sama Lesti, nikah terus pernikahannya nggak bahagia, itu tuh kayaknya happy banget. Bener-bener kayak yang, nah lo kan nggak bahagia kan, seperti itu. Padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari banyak sekali pasangan-pasangan ya seperti itu gitu loh. Namanya rumah tangga kan pasti ada ups and downs. Dan iya, kalau ternyata ada sesuatu yang nggak diharapkan, ya itu wajar. Saya pun juga begitu, orang-orang lain pun begitu. Kalian pun, orang tua kalian pasti mengalami yang sama. Cuman bedanya di era sosial media seperti sekarang, semua orang bisa berkomentar, punya pendapat, dan kalau satu pendapat diamini, terus yang lainnya manggil-manggil, ayo sini, ayo teman-teman, sis, emak-emak, ayo ngumpul di sini, dan akhirnya itu yang dipercaya. Padahal bisa jadi mungkin bukan itu yang terjadi. Tapi whatever, di sini saya ingin bacakan. Sebenarnya benar nggak sih kalau ternyata si Stefan William ini meninggalkannya untuk Natasha Wilona? Apakah memang ini adalah sebuah karma? Karma yang dulu Natasha Wilona ini direbut cowoknya oleh Shalane Evangelista. Oke. Tapi yang aneh dengan ini semua, yang enak cowoknya dong bisa ngerasain satu dan yang lainnya. Kalau seandainya teori ini benar. Tapi kita langsung akan lihat dari kartu-kartu ini, dan kartu ini biasanya tidak akan berbohong. Jadi ini bukan pendapat saya, ini adalah kartu yang akan melihat apakah memang betul setelah ini, melihat kejadian ini, memang Natasha Wilona adalah penyebab perceraiannya, ataukah setelah ini akan Stefan William dengan Natasha Wilona atau tidak. Kita langsung akan lihat di sini. Oke. Yang pertama, kalau saya lihat kartu The Seven of Swords ini tadi, ini adalah kartu tentang seorang yang dia ini lari dari campnya, membawa sesuatu dan nyebrang ke camp lawan. Nah, ini dia berpindah pihak. Nah, tapi intinya bukan berpindah pihak ya kalau saya lihat di sini. Memang bisa diartikan kalau Stefan William meninggalkan Shalane untuk Natasha Wilona. Bisa juga arti kartu ini, tapi saya lebih suka mengartikan bahwa ini bukan itu ya, tapi mabarnya ini loh. Kalau memang ternyata memang benar itu ngajak main bareng, terus kok ya bisa tega-teganya Stefan William ini belum cerai tapi udah ngajak cewek lain yang dulu mantannya untuk nggak, ini main bareng maksudnya, main games gitu loh bareng. Nah tapi kalau yang saya lihat di sini, ini sebenarnya bukan itu. Jadi ada maksud yang lainnya dari main bareng ini. Bukan tujuannya itu pengen mendekati atau PDKT dan sebagainya. Tapi mereka ini kalau saya lihat sih ada tujuan yang lainnya. Dan tujuan yang lainnya itu bukan main barengnya tadi. Nah terus apa sebenarnya tujuan lainnya? Karena main barengnya ini mereka, ya oke lah mereka main games, tapi kayaknya yang sekarang ini tuh tujuannya bukan main games. Saya lihat ada sesuatu yang disembunyikan, dan ternyata saya lihat dari kartu berikutnya, ternyata tujuannya adalah cari AdSense. Ini nggak lain nggak bukan, mereka itu sebenarnya bikin konten. Nggak ada apa-apa di antara mereka. Kalau saya lihat sih seperti itu. Apalagi dilihat dari kartu berikutnya, ini kartu The Death. Jadi kartu The Ace of Pentacles yang diikuti The Death, ini saya lihat bahwa ya mereka di sini ini cuman ya ketemuan. Ya ini satu pertemuan di awal yang tujuannya itu adalah mencari pundi-pundi keberuntungan. Nggak ada yang lain. Dan kalaupun ditanyakan, jangan-jangan mereka akan bareng. Rasa yang dulu itu sudah putus, sudah hilang, sudah selesai, dan udah. Jadi kalau di sini kalian semua berharap mereka akan jadian lagi, maaf saya bukan hatersnya Natasha Wilona dan Stefan William, bukan. Tapi ini pun kalau ada bukan mengulang rasa yang dulu. Dan rasa yang sekarang pun itu belum muncul. Stefan William ini masih seorang pria yang bertanggung jawab. Dia nggak mungkin
belum putus atau belum cerai dengan Shalane Evangelista, terus kemudian menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Dan Natasha Wilona juga seorang wanita terhormat. Dia nggak mungkin jadi pelakor. Yang pelakor Natasha Wilona atau Shalane Evangelista. Tapi kalau sudah berjanji di depan Tuhan, sudah menikah, ya judulnya sih ya itu yang sebenarnya kalau saya bilang ya harus dibela gitu loh. Sekarang semua orang ngebelain Natasha Wilona. Nggak apa-apa Natasha Wilona kan sebenarnya kan merebut sesuatu yang dulu direbut. Ya nggak juga kalau belum cerai. Nah kalau saya pikir di sini nggak usah ribut ke situ. Mereka berdua ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Mereka cuma cari AdSense, bikin konten, cukup. Tapi bukannya semua awalnya juga cari AdSense, bikin konten. Awalnya kan semuanya settingan. Terus ternyata jadi beneran, ternyata jadi nikah. Nah, itu urusan nanti. Tapi yang di sini, di detik ini, di saat ini yang saya lihat dari kartu ini adalah mereka berdua ini hanya kerja. Dan perasaannya sudah hilang, udah selesai. Kalaupun mau hidup kembali harus reinkarnasi. Nggak bisa dengan kehidupan yang kemarin. Percayalah, ini yang terjadi. Jadi kalau ada yang menganggap kalau Natasha Wilona ini ngerebut laki orang, hubungan mereka itu kayaknya renggang bukan karena Natasha Wilona. Dan saya udah jelaskan di konten saya sebelumnya, nggak ada itu tadi. Oke, udah jelas. Nah, yang memang ada saat ini, kedua pasangan ini saling melihat bahwa hubungan mereka ini nggak bisa dilanjutkan. Jadi kayaknya sudah 70-80% menuju perpisahan. Padahal disayangkan sekali karena kartu The Five of Cups ini tadi melihat bahwa masih ada kesempatan, there's still chances. Jadi masih ada kesempatan-kesempatan lain yang sebenarnya bisa mereka jajaki. Mereka harusnya nggak usah berpikir ke arah sana dulu. Dengan anak sematawayang mereka lahirkan, ya yang antara mereka berdua ya, ini aja udah cukup membuktikan kalau cinta mereka ini benar-benar suci, restu di depan Tuhan. Dan harusnya mereka mempertahankan ini. Cobalah Stefan, Shalane, lihat sesuatu dan banyak hal yang sudah kalian alami. Saya nggak bilang kalau akhirnya banyak ketidakcocokan setelah perjalanan, tapi please, pikirkanlah anak kalian, ini akan seperti apa. Jangan hanya memikirkan perasaan kalian, apa yang dirasakan oleh pasangan kalian, dan ketidakadilan yang kalian pikir ada di antara kalian. Apakah kesalahan mereka, kesalahan pasanganmu itu tadi tidak bisa dimaafkan demi anakmu? Ini 2 cups yang harus dilihat. Dan dilihat dari 2 cups ini, kalau mereka nanti lanjut lagi, saya pikir ada satu anak perempuan yang akan mempererat rumah tangga mereka. Dan semoga ini semua yang terjadi, karena selama semuanya masih dalam lindungan pernikahan dan ikatan suci itu tadi, saya sih selalu vote untuk yang itu. Loh, Natasha Wilona gimana? Natasha Wilona bisa happy dengan kehidupannya. Masih ada Verrell Bramasta. Saya pendukung Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Bukan apa-apa, karena kartunya melihat ke arah sana. Cuman ini yang saya lihat, bahwa jangan seperti sekarang. Dan saya setuju dengan orang-orang yang, aduh jangan seperti ini dong. Lah tapi mereka kan cuma cari duit. Ya tapi kan sekarang banyak anak-anak muda nih awalnya settingan cari duit. Jadinya beneran baper, kebawa jadi cinlok. Nah ini yang saya takutkan. Nah akhirnya please Stephen William, saya mohon untuk jaga diri, untuk tahan dulu semuanya, kontemplasi. Apalagi ya tahu sih kalau orang-orang pasti akan kemakan saat Natasha Wilona dan Stephen William pasti AdSense-nya akan besar banget. Cara ngitung AdSense gampang. Penontonnya berapa kaliin 7 sampai 10. Nah itu yang akan didapatkan. Jadi kebayangkan uangnya ada berapa. Nah tapi yang nggak disalahkan juga kalau mereka ini cari AdSense kayak saya. Karena memang hidup kami ini juga salah satunya dari membuat konten seperti ini tadi. Nah cuman ini tadi loh, bijak apa enggak sih saat si Stefan ini masih belum bercerai membuat konten sehingga orang berasumsi ke sana. Ini yang ditakutkan akan menggiring opini dan memberikan pengaruh buruk kepada orang-orang yang seusia dengan mereka. Nah, seperti saya pun ini sangat hati-hati dalam buat konten. Kalau ada konten yang menyinggung, pokoknya kalau dislike udah banyak mendingan saya turunin. Saya nggak mau memberikan satu kebencian, satu negativity yang walaupun maksud saya nggak begitu, tapi kalau ternyata menimbulkan itu, saya mendingan nggak bikin yang itu, saya bikin yang lainnya. Nah tentang ini coba kalian lihat sendiri. Menurut kalian seperti apa? Ada nggak di antara kalian yang hubungannya juga seperti ini? Punya pacar, direbut, bukan direbut sih ya, kalau dianya pergi ke sana sendiri. Terus kemudian dia cerai, dideketin lagi, diterima atau enggak? Untuk yang mau nanya, ya nggak mungkin dong saya bikin konten, silahkan call nomor di bawah ini, nanya langsung sama saya. Tapi memang jalan keluarnya Stephen William adalah permasalahannya. Dia nggak bisa melarikan diri, dia nggak bisa lari kemana-mana, dia harus selesaikan ini. Manly, sebagai seorang cowok, dia harus selesaikan ini. Bahwa sebenarnya jalan selesainya adalah ya datang kembali ke Shalane dan membicarakan ini dengan baik-baik. Mengingat kalau
dia sudah meninggalkan istri dan anaknya sekian lama. Kebayang nggak kalau anak ini agak besaran dikit, dia pasti kangen sama papanya, sama ayahnya, sama papinya, dedinya. Saya ngerasa banget punya anak umur 5 tahun yang setiap hari itu nelponin saya. Dan ini sesuatu yang saya bilang, cinta anak itu melebihi cinta apapun. Saya pikir ya, coba perhatikan ini. Dan jangan sampai nanti keputusan kalian akan disesali. Apalagi kalau Selin sampai ini gagal lagi. Nggak kebayang, anaknya ini ada 2 anak sulung dan adik-adiknya, dan nanti ada lagi anak sulung lagi, dan nggak kebayang lah. Kemudian yang saya lihat sebenarnya kalau mereka berdua ini ada jodoh. Mereka ini masih bisa bareng. Kalau mereka masih punya keinginan turun sedikit, mengalah, mereka bisa bareng. Dan saya pikir kalau mereka bareng, mereka ini bisa sampai mereka mati. Dan saya pikir juga kalau mereka ini masih muda, sehingga kejadian seperti ini pasti akan terjadi. Walaupun si Selin ini pernah menikah sebelumnya, tapi itu tadi loh, ini adalah sesuatu yang ya, dalam pernikahan itu selalu ada hal seperti ini. Celakanya mereka public figure, celakanya mereka dikomentarin oleh se-Indonesia, celakanya mereka juga masih dengerin komentar itu tadi, dan jadilah ini tadi. Dan cara satu-satunya adalah komunikasi. Kartu The Two of Pentacles meminta mereka untuk berdekatan lagi as a person. Jadi memang nggak lewat telepon, nggak lewat apa, bener-bener badan ketemu ngobrol satu sama lain, ini mau gimana. Dan satu-satunya prioritas, jangan terus ini diulang terus menerus tapi nggak ada efeknya, kayak marmut lari di kandangnya. Tapi coba kerangka berpikirnya, konteksnya itu adalah anak. Lakukan apapun untuk anak kalian. Itu adalah benar-benar, banyak itu nyawa manusia. Nggak ada apapun yang akan bisa menggantikan pentingnya anak untuk kalian. Banyak pernikahan yang akhirnya mereka nikah udah puluhan tahun, mereka punya gaji yang luar biasa, rumah yang megah dan sebagainya, anak mereka nggak punya. Sampai bayar miliaran rupiah program bayi tabung, IVF, untuk demi punya anak. Kamu sudah punya anak, please. Jangan dengerin orang lain, jangan dengerin saudara-saudara kalian, jangan dengerin orang-orang yang lain, jangan dengerin netizen juga kalau mereka maksudnya jelek. Yang paling penting adalah anakmu. Coba lihat ke anakmu, lihat jauh ke dalam lubuk hatinya, ke dalam matanya, apa yang diinginkan. Dan saya yakin anakmu pengen kamu kembali. Dan memang satu-satunya cara adalah, kuncinya ada di Stefan. Pulang, Van, kamu pulang. Bang Epam ini pulang. Temuin istrimu, temuin anakmu, dan kamu sebagai cowok tentukan langkah. Pulang. Satu-satu kata ini adalah pulang. Dan saya yakin kalau semua dari kalian ini mendukung dia untuk pulang, untuk menyelesaikan lah, at least kalau nggak mau lanjut tapi selesaikan ini, yuk pulang. Atau kalau tidak, lo yang pergi kan si Selinnya, ya datengin Selinnya. Ini cowoknya. Dari kemarin saya selalu bilang kalau semua hubungan cowok dan cewek, yang penting adalah cowoknya harus tegas. Jadi kalau ada hubungan terus nggak nikah-nikah atau apapun itu, salahin cowoknya. Atau hubungan nggak cerai-cerai, salahin cowoknya. Karena cowok itu harusnya yang menentukan semuanya. Karena kita di Asia Timur, Asia Selatan, ini semua masih patrilineal, semuanya harus cowok yang memberikan keputusan. Setuju atau enggak? Saya kembali lagi. Tapi saya umur 44 tahun, selama 12 tahun lebih menikah ini, saya pikir cowok itu yang paling memegang teguh. Dan kita adalah imam dari keluarga ini. Nah, dan itu tadi saya pikir kalau mereka ternyata memang masih akan melanjutkan ini, benih cintanya akan masih ada. Seorang anak akan hadir, akan lahir. Dan saya pikir ini adalah seorang anak perempuan akan menyatukan keretakan rumah tangga ini. Dan please, kembalilah, karena ini satu-satunya cara. Walaupun mungkin apa yang kalian harapkan gak terjadi seperti apa yang diimpikan, tetapi tahulah bahwa dengan kita menyelesaikan ini, sesuatu yang lebih baik di kedepannya ini pasti akan terjadi. Dan gak harus sebuah guci pernikahan itu gak retak atau gak ada tembelan. Tembelan dan retakan itu memberikan keindahan, memberikan informasi tentang kekuatan pernikahan ini, bahwa tidak ada satupun yang akan bisa menggoyahkan lagi, apalagi jika ternyata dua-duanya memiliki semua keinginan untuk kembali. Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Saya nggak mau bawa-bawa Natasha Wilona, karena Natasha Wilona orang baik, cewek baik, dia nggak berniat apa-apa di sini dan kagak ada hubungannya sama sekali. Jangan salahin dia. Lagi pula, sekali lagi, Natasha Wilona kayaknya ya jadiannya sama Feral. Setuju atau enggak? Tulis juga di bawah ini. Terima kasih udah menonton konten ini. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan selalu ikuti konten-konten di channel saya, karena ada banyak sekali konten. Dan terima kasih atas atensinya selama ini. Sampai jumpa dan
Salam.